Dan ini arahnya bukan arah hukum, ya. Pertanyaan pertama adalah dari apa yang terjadi adalah mengapa UGM menggugat KIP? Apa kepentingan dari UGM menggugat KIP? Kalau kita mendasari kepada common sense, maka mereka akan mempertahankan apa yang mereka tutupi, ya kan? Mereka bersikeras untuk tidak membuka apa yang mereka tutupi ini, kan itu common sense-nya. Nah, karena itu maka pertanyaan yang kedua adalah ada apa dengan UGM dan Joko Widodo? Kalau memang UGM itu adalah badan atau lembaga pengeluar ijazah, untuk apa dia ketakutan seperti itu sampai melakukan sebuah gugatan kepada KIP gitu? Ini kan aneh sekali. Nah, pertanyaan ketiga adalah siapa yang melakukan remoting terhadap UGM? Ya, sebab kalau badan seperti UGM itu melakukan hal seperti ini artinya kita patut menduga bahwa ada yang melakukan remote kepada UGM. Artinya apa? Yang menyuruh UGM, yang memerintahkan UGM untuk melakukan itu. Nah, jadi pertanyaan keempat kita bisa tanya sendiri semuanya. Siapa kira-kira yang paling punya kepentingan agar UGM menggugat KIP? Agar UGM tetap mempertahankan dirinya untuk tetap menutup semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh publik ini, ya kan? Siapa pihak yang paling berkepentingan agar semua dokumen-dokumen ini tetap tertutup bagi publik? Ya, kita sudah tahu jawabannya. Artinya kan ada pihak yang tidak ingin, ya, yang tidak ingin apa yang dipersoalkan oleh publik, apa yang diteliti oleh para ilmuwan peneliti termasuk kami. Saya Yadi dari Popole TV. Saya mendengar kemarin pihak UGM itu menggugat KIP yang sudah menerbitkan atau sudah memutuskan bahwa semua dokumen yang dimiliki oleh lembaga yang sifatnya publik itu harus terbuka. Nah, gugatan UGM terhadap KIP, apakah ada korelasinya dengan penutupan yang tadi 95% tadi? Ya. Terus saya mau tanya, kira-kira gugatan UGM ini ada nggak hubungannya dengan seperindik yang baru? Karena ini kayaknya paralel untuk mengulur waktu sebetulnya. Kira-kira itu aja. Saya jawab dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya namanya common sense, ya. Jadi ini common sense. Kita ini oleh peristiwa ini itu diajak untuk berpikir secara analogis dan kritis, ya. Critical thinking ini penting sekali. Dan ini arahnya bukan arah hukum, ya. Pertanyaan pertama adalah dari apa yang terjadi adalah mengapa UGM menggugat KIP? Apa kepentingan dari UGM menggugat KIP? Kalau kita mendasari kepada common sense, maka mereka akan mempertahankan apa yang mereka tutupi, ya kan? Mereka bersikeras untuk tidak membuka apa yang mereka tutupi ini, kan itu common sense-nya. Nah, karena itu maka pertanyaan yang kedua adalah ada apa dengan UGM dan Joko Widodo? Kalau memang UGM itu adalah badan atau lembaga pengeluar ijazah, untuk apa dia ketakutan seperti itu sampai melakukan sebuah gugatan kepada KIP gitu? Ini kan aneh sekali. Nah, pertanyaan ketiga adalah siapa yang melakukan remoting terhadap UGM? Ya, sebab kalau badan seperti UGM itu melakukan hal seperti ini artinya kita patut menduga bahwa ada yang melakukan remote kepada UGM. Artinya apa? Yang menyuruh UGM, yang memerintahkan UGM untuk melakukan itu. Nah, jadi pertanyaan keempat kita bisa tanya sendiri semuanya. Siapa kira-kira yang paling punya kepentingan agar UGM menggugat KIP? Agar UGM tetap mempertahankan dirinya untuk tetap menutup semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh publik ini, ya kan? Siapa pihak yang paling berkepentingan agar semua dokumen-dokumen ini tetap tertutup bagi publik? Ya, kita sudah tahu jawabannya. Artinya kan ada pihak yang tidak ingin, ya, yang tidak ingin
apa yang dipersoalkan oleh publik, apa yang diteliti oleh para ilmuwan peneliti termasuk kami, saya Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, itu terbongkar, diketahui oleh publik kan itu sebetulnya. Jadi kita bicara dalam konteks ini adalah common sense. Maka saya kembali lagi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita ini sedang di-challenge oleh sesuatu agar kita cerdas. Menggunakan critical thinking kita, menggunakan logika berpikir kita sama-sama masyarakat cerdas, jangan mau dibodohi oleh sesuatu atau sekelompok yang tidak mau kebenaran itu terbuka. Oke. Udah, Ya. saya tambahkan ya. Ya. Ini menarik ya. Sekarang kenapa UGM harus galau gitu loh? Nah, itu dia. Ya kan, kalau memang tidak ada yang ditutupi, tidak perlu galau dong dia. Ya kan, mereka itu. Apalagi di dalam persidangan KIP, UGM itu dihadirkan dan sudah menggunakan haknya untuk membantah, kok sekarang lagi menggugat, agak aneh. Iya, kan. Dan komisi informasi ini itu hakimnya itu namanya komisioner. KA itu adalah semuanya itu adalah orang-orang profesional, orang-orang yang paham bidangnya. Ya lucu kalau setiap hakim memutuskan sesuatu terus digugat, nggak ada persidangan di Indonesia ini. Iya kan? Apalagi ada KIP, kemudian ada lagi Mahkamah Konstitusi. Nah, apalagi Mahkamah Konstitusi itu kan final, udah nggak mau menggugat. Ini juga demikian. Artinya yang menggugat adalah para pihak, Ya, ada sesuatu KPU, dan ada sesuatu yang ditakuti. Kemudian jadi menarik, saya baru dengar ini, jadi agak lucu juga gitu. Karena di dalam penghitaman ini tidak boleh subjektif, Mas. Iya. Ini ada aturan undang-undang. Ini namanya dikecualikan. Kalau dikecualikan ini ada namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu ada aturannya. Emang benar ini tidak diketahui publik. Sekarang saya heran, lembaga-lembaga ini kok pada galau semua gara-gara ijazah ini. Salah satu contoh, KPU beberapa saat yang lalu tiba-tiba mengeluarkan peraturan, ada 17 poin dinyatakan tertutup. Nah, ini sekarang UGM lagi, KPU dulu sudah dihujat banyak orang, bahkan hampir di mana-mana katakan nepalkan KPU dan sebagainya. Akhirnya apa? Direvisi, dicabut. Dan ini UGM mau nyoba-nyoba seperti KPU. Jangan-jangan bisa diduga orang-orang banyak nepalkan UGM dan sebagainya. Ini bahaya juga. Satu. Kedua, kalau saya kembalikan ke undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yaitu keterbukaan publik, itu pasal 3 ayat 1 jelas, coba dibaca ya, 14. Itu menyatakan bahwa setiap lembaga negara, institusi negara yang mendapat dananya dari APBN itu adalah lembaga negara Dan wajib. atau lembaga publik. Semua produk yang dikeluarkan adalah produk publik. Dan pasal berikutnya menyatakan dokumen publik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang dananya itu didapat sebagian keseluruhnya dari APBN, maka harus terbuka. Namanya dokumen publik. Ada undang-undangnya. Lah dasar dia apa? Kalau menurut saya, kalau dia sampai menggugat seperti blunder. Selama ini UGM itu kan aneh. Ijazah itu kan pembuktian mata. Mata gini, ainul yakin. Selama ini tidak pernah menunjukkan. Bukan ainul yakin, bukan ainul yakin, bukan apa? Konsumsi telinga. Itu konsumsi mata. Tapi tidak pernah kan dia tunjukkan. Dia hanya jawab dengan narasi. Beberapa kali rektor ya, maksudnya ya, rektor tuh beberapa ini kali. loh saya ada, ini benar, ini kan begitu enggak. Kesaksiannya auditori ya. Kemudian pada saat itu pernah dikondisikan ada 20 orang lebih temannya Jokowi yang katanya satu level menunjukkan ijazahnya semua. Ya, kan masalah yang kita masalahkan kan ijazahnya Jokowi. Kan harus. Bukan masalah, ini kan suatu apa ya? Ini blunder kebodohan yang dilakukan oleh mereka. Dari 20 itu satu pun tidak ada. Seharusnya dia di tengah-tengah. Ini loh, sama ya sama teman saya enggak. Jadi semua itu pengkondisian Harusnya kan itu. Orang ini kan yang nunjuk, ini loh ijazah saya kan gitu. Pengkondisian itu selalu blunder. Ini loh Pak, orang ini kan. Pak. Selalu blunder seperti Ini loh Pak, orang ini kan harusnya lo ijazah. Seperti perubahan pasal contohnya. Tidak bisa seenaknya. Orang sudah kena pasal, tersangka, sudah pembunuhan, tiba-tiba keluar perubahan pemerkosaan, nggak bisa dong. Sudah tersangka dan sudah dilimpahkan. Sudah menderita loh. Lah kok diikutin dengan semacam SPDP tapi dengan judul lebih halus perubahan pasal, tapi isinya ada sprindik. Iya, isinya tuh sprindik loh.
Jika ini yang bawah sini. Hanya pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Ternyata isinya adalah perubahan sprindik, coba. Coba saya bacakan. Bayangkan. Ini coba bayangkan. Ada sprindik baru yang baru keluar 15 Januari 2026. Sprindik baru, pasalnya Kemudian baru. ada sprindik baru lagi nomor 1043 yang baru keluar 30 Maret 2026. Suratnya 20 itu ditujukan pada Kejati daerah, bukan ke kami. Tapi kami dapat tembusan. Karena ini menyangkut klien kami, hak hukum klien kami berhak menyuarakan. Kayak kemarin ada pertanyaan, kenapa sih tidak perapit? Kami tidak mau perapit cepat-cepat. Kalau perapit selesai, kami memberi pembelajaran pada masyarakat Indonesia banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara. Itulah dalam prosedur hal ini ya, dugaan. prosedurnya itu yang kita. Jadi itu sehingga orang tahu kan. Sampai ada satu P19 sampai lebih sampai 70 hari. 84 hari, Mas. 84 hari dan sebagainya, ya kan? Kalau 3 hari kan 30 hari kan tahlilan. 84 hari. Jadi ada, ya kan ada sprindik-sprindik seperti itu belum dikembalikan dan sebagainya. Padahal itu ketentuannya ada restorasi yang tidak jelas. Tidak jelas. Restorasi tidak jelas itu. Mana restorasi yang di atas 5 tahun bisa dibebaskan? Restorasi itu tidak boleh dari 5 tahun. Sedangkan tuh yang yang dituntutkan di sini ada yang 8 tahun, ada 12 tahun. Laporan yang diajukan pertama kali oleh TPUA di sana 263, 264, 266, ya kan? Dan undang-undang Sisinde saat itu semuanya 7 tahun, 8 tahun. Kok bisa damai? Di mana aturannya? Satu. Terus pencabutan laporannya itu satu. Proses tersangka itu satu. 9 orang dengan satu putusan tersangka. Emangnya perbuatannya sama? Bareng-bareng. Kur gitu. Kan enggak kan? Seharusnya ada mungkin ikut serta lah. Enggak, ini sama. Baik YouTuber, baik orang yang menganalisa, baik itu peneliti, itu disamakan semua. Ini namanya menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa kami nggak mau cepat diselesaikan? Inilah alasan kami. Terima kasih. Baik, ada